Perkenalkan, nama saya Rahmadita Aprilia Putri dengan NIM 23051410236 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas 2371G. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasnawati, MSI. Jadi, menurut istilah filsafat itu berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, yang menurut asal kata yang sesungguhnya, kata filsafat tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua rangkaian kata yang terpisah. Yang pertama adalah kata philo dan kedua adalah kata sophia. Arti dari philo adalah cinta dan sophia artinya kebenaran. Jadi, pengertian filsafat komunikasi secara garis besar adalah mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran dengan kesadaran penuh di dalam perbuatannya. Manusia yang serba ingin tahu dan sadar akan menghadapi berbagai masalah yang semakin kompleks dan tantangan berat di dalam hidupnya. Inilah yang disebut berpikir filsafatan dalam upaya terus mencari jawabannya. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian lebih luas menurut para ahli filsufur Yunani. Antara lain yang pertama itu Pluto. Pluto menjelaskan bahwa pengertian filsafat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Dan yang kedua itu ada Aristoteles. Aristoteles memberikan pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan di dalamnya berisikan ilmu logika, etika, politik, estetika, dan sebagainya. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat, kebenaran asli dengan ciri-ciri pemikiran yang rasional, sistematis, internal, baik bersifat indrawi maupun non-indrawi. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan alam. Dari perkembangan filsafat tadi dapat 4 tradisi besar filsafat yaitu India, filsafat Cina, filsafat Islam, dan filsafat Barat. Dan sejarah perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi beberapa periode yang signifikan. Yang pertama yaitu filsafat Yunani kuno. Periode awal dalam sejarah perkembangan filsafat pada masa ini, filsufat-filsufat seperti Thales, Socrates, Plato, Aristoteles berkontribusi pada perkembangan filsafat. Mereka mengkaji tentang asal mula usul alam dan sifat manusia. Yang kedua yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan juga dikenal sebagai abad Kristen yang terjadi pada 12 sampai 13 Masehi. Pada masa ini pemikiran keagamaan Kristen menguasai filsafat. Dan yang ketiga, filsafat abad modern yang terjadi pada masa ini. Teori-teori yang muncul lebih menjadikan manusia sebagai pusat filsafat. Dan yang terakhir itu yang keempat, filsafat kontemporer adalah periode terakhir dalam sejarah perkembangan filsafat. Pada masa ini, filsafat terus mengalami perkembangan dan berbagai aliran filsafat muncul. Jadi, secara keseluruhan, sejarah perkembangan filsafat menunjukkan bagaimana filsafat itu terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu isu-isu dalam studi komunikasi melibatkan berbagai pertanyaan. Nah, yang pertama itu yaitu epistemologi komunikasi melibatkan pertanyaan tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan diperoleh melalui komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan epistemologi komunikasi meliputi apakah pengetahuan bersifat pasti? Dan yang kedua, ontologi komunikasi melibatkan pertanyaan tentang sifat realitas komunikasi dan bagaimana makna terbentuk melalui proses komunikasi. Yang ketiga, aksologi komunikasi melibatkan pertanyaan tentang nilai-nilai yang terkait dengan komunikasi seperti etika dan estetika. Selanjutnya ialah pembahasan yang terakhir yang membahas
kebenaran dalam komunikasi dan etika dalam komunikasi. Yang pertama yaitu kebenaran dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi, kebenaran dapat dilihat sebagai proses penyampaian informasi yang akurat dan jujur serta memahami makna yang terkait dengan pesan yang disampaikan. Dan yang kedua yaitu etika dalam komunikasi. Etika komunikasi mempertimbangkan bagaimana komunikasi dengan cara yang etis, termasuk isu kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja pembahasan tentang filsafat komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.